apa kabar sobat perkantoran? Pada video kali ini, kita akan membahas materi penting dalam dunia kerja modern, yaitu rapat online. Di lingkungan perkantoran, rapat tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka. Kini, rapat online menjadi solusi praktis yang memungkinkan karyawan dari berbagai lokasi tetap dapat terhubung dan berkolaborasi. Video ini akan membantu kalian memahami bagaimana rapat online dipersiapkan dan dilaksanakan secara profesional. Rapat online adalah pertemuan resmi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis internet. Melalui aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau Microsoft Teams, peserta dapat mengikuti rapat tanpa harus hadir secara fisik. Rapat online memungkinkan pemaparan materi, diskusi, dan pengambilan keputusan tetap berjalan efektif meskipun dilakukan dari lokasi yang berbeda. Selain efisien, rapat online juga menghemat biaya perjalanan dan waktu, sehingga sering dipilih oleh berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan organisasi. Persiapan rapat online terdiri dari dua aspek utama, yaitu administrasi dan non-administrasi. Kedua hal tersebut harus disiapkan dengan baik agar rapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Persiapan administrasi yang pertama adalah membuat susunan acara. Susunan acara atau agenda rapat berisi urutan kegiatan yang akan dilaksanakan selama rapat, seperti pembukaan, sambutan, pemaparan materi, diskusi, serta penutup. Penyusunan agenda membantu peserta memahami alur rapat dan menjaga rapat tetap terarah. Yang kedua, membuat undangan rapat. Undangan rapat yang telah dibuat dapat dikirim kepada semua peserta melalui email, aplikasi pesan, atau dikirim langsung dengan bentuk hard copy. Di dalam surat undangan rapat harus memuat hari dan tanggal, waktu, topik rapat, link atau tautan rapat, password meeting, serta tata tertib singkat agar peserta dapat mengetahui informasi penting sebelum menghadiri rapat. Yang ketiga, menyusun materi rapat. Materi rapat dapat disiapkan atau dibuat oleh narasumber maupun pihak terkait. Materi rapat dapat berupa PPT atau PowerPoint, laporan, data, atau video pendukung. File materi rapat harus diatur agar mudah ditampilkan melalui fitur share screen. Yang keempat, membuat daftar hadir online. Untuk membuat daftar hadir dapat menggunakan Google Form yang biasa disebar lewat kolom chat aplikasi meeting. Hal ini berfungsi sebagai bukti kehadiran peserta dan arsip administrasi rapat. Persiapan non-administrasi yang pertama adalah menyiapkan perangkat atau device. Perangkat yang dimaksud seperti laptop, komputer, tablet, atau smartphone yang harus dalam kondisi baik. Baterai pada perangkat tersebut harus penuh dan charger perangkat harus disiapkan untuk menghindari gangguan yang kemungkinan terjadi. Yang kedua, memastikan koneksi internet stabil. Stabilitas jaringan adalah kunci dalam sebuah rapat online. Maka, sebelum melakukan rapat online, disarankan menggunakan Wi-Fi atau data dengan sinyal yang kuat. Yang ketiga, mempersiapkan aplikasi rapat. Pastikan aplikasi seperti Zoom Meeting atau Google Meet sudah diperbaharui ke versi terbaru dan pastikan fitur-fiturnya bekerja dengan baik. Yang keempat, menyiapkan peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini contohnya seperti headset, mikrofon,
dan webcam yang membantu kualitas audio dan video tetap baik. Yang kelima, menyiapkan ruangan. Ruangan yang digunakan harus nyaman, rapi, terang, dan bebas dari gangguan suara agar komunikasi tidak terganggu. Yang keenam, menyiapkan petugas. Petugas yang pertama adalah Master of Ceremony atau MC. MC bertugas untuk memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, narasumber. Narasumber bertugas untuk menyampaikan materi rapat dengan jelas. Narasumber pada saat menjelaskan dapat memanfaatkan fitur share screen. Yang ketiga, operator atau teknisi. Mereka bertugas untuk membantu menangani kendala teknis seperti audio, koneksi, dan tampilan materi. Yang keempat, notulis. Notulis bertugas untuk mencatat informasi penting pada saat rapat berlangsung, kemudian membacakannya di akhir rapat. Pelaksanaan rapat online yang pertama adalah kegiatan memulai rapat. Kegiatan memulai rapat diawali dengan MC yang menyapa peserta, kemudian membuka acara dan menyampaikan tata tertib singkat. Kemudian, MC memastikan semua peserta dapat mengakses link atau tautan room meeting dan siap mengikuti rapat. Kegiatan yang kedua adalah penyampaian materi. Pada saat menyampaikan materi, narasumber dapat membagikan layar atau share screen untuk menampilkan materi. Materi yang dijelaskan oleh narasumber harus disampaikan dengan suara yang jelas dan dengan urutan yang runtut. Hal tersebut dilakukan agar peserta rapat dapat fokus saat mengikuti rapat online. Kegiatan yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Pada kegiatan ini, MC dapat mengelola sesi tanya jawab dan peserta diharapkan menggunakan fitur raise hand sebelum berbicara. Tanya jawab juga dapat dilakukan melalui kolom chat pada aplikasi rapat online seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Kegiatan yang terakhir adalah pembacaan notulen dan penutup. Sebelum rapat ditutup, notulis harus membacakan catatan notulen yang telah dibuat. Catatan ini berisi informasi penting dari jalannya rapat. Kemudian barulah setelah itu MC akan menutup rapat secara resmi. Setelah rapat berakhir, notulen dapat dikirim kepada seluruh peserta rapat melalui email atau grup WhatsApp yang dapat digunakan juga sebagai arsip dan panduan untuk tindak lanjut. Tata tertib rapat online yang pertama adalah masuk maksimal 15 menit sebelum dimulai. Peserta wajib masuk ke ruang rapat atau room meeting maksimal 15 menit sebelum rapat dimulai, agar dapat memastikan teknis berjalan dengan lancar. Tata tertib yang kedua adalah menggunakan nama sesuai format. Menggunakan nama sesuai format ini digunakan agar memudahkan pengenalan antar peserta maupun narasumber dan panitia. Matikan fitur mikrofon. Jika sedang tidak digunakan untuk berbicara, sebaiknya fitur mikrofon dimatikan agar dapat mengurangi kebisingan latar belakang. Yang terakhir, fokus pada materi. Fokus pada materi perlu diterapkan agar menghindari hal-hal yang di luar fokus pembahasan dan dapat mengganggu komunikasi. Sampai di sini materi tentang rapat online. Semoga setelah ini dapat memahami bagaimana rapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara profesional. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.